Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arham, NIM 1931041198, kelas PJKRE 2019, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tugas perkembangan motorik, yaitu tentang pengertian gerak. Gerak merupakan hakikat manusia. Bergerak adalah salah satu aktivitas yang tidak akan luput dari kehidupan manusia dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari. Bahkan pada dasarnya, gerak merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Dunia yang akan bergerak. Bahkan gerak pada anak merupakan wahana bagi mereka yang untuk menyalurkan hasratnya bermain dan bersenang-senang. Bahkan gerak juga merupakan sarana bagi anak untuk belajar. Gerak merupakan hal yang tidak biasa dilepaskan dari kehidupan anak-anak, karena bagi anak-anak, gerak yang mereka lakukan semata-mata untuk kesenangan, bukan didorong oleh maksud dan tujuan tertentu. Melalui gerak anak dapat belajar. Anak-anak dapat mempelajari dan mengetahui tentang dirinya dan individu lainnya, alam dan lingkungan sekitar, serta kebudayaan melalui gerak dalam bentuk yang mereka kehendaki. Apabila pendidikan masuk ke dalam, maka anak-anak akan memperoleh sarana pendidikan yang tetap memfasilitasi mereka dalam dunia sendiri, serta mencakup hasrat dan kebutuhan mereka dalam bergerak. Selanjutnya yaitu pengertian prestasi belajar gerak. Prestasi belajar ialah hasil pencapaian diperoleh seorang pelajar setelah siswa mengikuti ujian dalam suatu pelajaran tertentu. Prestasi belajar diwujudkan dengan laporan nilai yang tercantum pada buku rapor. Hasil laporan belajar ini diberikan setiap semester ataupun setiap tahun. Setiap pelajar berhak memperoleh hasil prestasi belajar setelah mengikuti berbagai rangkaian kegiatan pelajaran di kelas. Dalam pendidikan menengah, SMP, SMA, atau SMK, setiap guru mata pelajaran berperan penting dalam menyampaikan hasil yang diperoleh setiap siswa di kelas yang diajarnya. Dalam pendidikan sekolah dasar, terutama kelas 1 atau 2, dikenal guru kelas yang mengajar semua pelajaran. Namun demikian, ada sekolah-sekolah yang menghendaki spesialisasi mata pelajaran yang harus diajarkan oleh masing-masing guru. Tujuannya untuk memberi keleluasan setiap guru dalam mengaktualisasi kompetensinya dalam mengajar suatu mata pelajaran, keahliannya kepada para siswa di kelas. Setiap periode tertentu, setiap semester atau setiap tahun, siswa akan mengetahui bagaimana laporan hasil belajar. Hasil belajar ini dapat dimanfaatkan untuk memantau bagaimana taraf kemajuan atau kemunduran yang dialami oleh siswa selama mereka mengikuti pelajaran yang diasuh oleh mata pelajaran. Selanjutnya, proses untuk mencapai prestasi. Motivasi ekstrinsik adalah melakukan segala sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain, sebuah cara untuk mencapai suatu tujuan. Motivasi ekstrinsik sering kali dipengaruhi oleh insentif eksternal seperti penghargaan dan hukuman, pujian, peraturan tata tertib di sekolah, suri tauladan orang tua, guru, dan lain-lain. Merupakan contoh konkret motivasi ekstrinsik yang dapat menolong siswa untuk belajar. Sebagai contoh, seorang dapat belajar dengan keras untuk sebuah pujian dengan tujuan untuk mendapatkan nilai bagus dari mata pelajaran tersebut. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk
untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri, sebuah tujuan itu sendiri. Sebagai contoh, seseorang siswa dapat belajar dengan keras untuk sebuah ujian karena ia menyukai materi pelajaran tersebut. Para peneliti telah menemukan bahwa motivasi internal dan minat intrinsik siswa dalam tugas sekolah meningkat ketika siswa mempunyai sejumlah pilihan dan kesempatan untuk memikul tanggung jawab personal untuk pembelajaran mereka. Sebagai contoh, dalam studi siswa ilmu pengetahuan sekolah menengah atas yang didorong untuk mengorganisasikan eksperimen mereka sendiri menunjukkan lebih banyak perhatian dan minat laboratorium dibandingkan teman mereka sendiri menunjukkan lebih banyak perhatian dan minat laboratorium dibandingkan teman yang mereka harus mengikuti pelajaran dan arahan secara terperinci. Sebuah pandangan dari motivasi intrinsik menekankan determinasi diri. Dalam pandangan ini, siswa ingin meyakini bahwa mereka melakukan sesuatu atas keinginan mereka sendiri, bukan karena keberhasilan atau penghargaan eksternal. Dibandingkan dengan sebuah kelompok pembanding, siswa dalam kelompok motivasi intrinsik determinasi diri ini mendapatkan prestasi yang lebih tinggi dan lebih berkemungkinan lulus dari sekolah menengah atas. Psikolog pendidikan juga telah menyelidiki konsep minat yang telah digolongkan sebagai sesuatu yang telah spesifik dibandingkan motivasi intrinsik. Riset pada minat terutama telah berfokus pada hubungan antara minat dengan pembelajaran. Minat dihubungkan dengan tindakan pelajaran mendalam seperti ingatan atas gagasan pokok dan respon terhadap pertanyaan pemahaman yang lebih sulit dibandingkan pembelajaran yang hanya pada permukaan seperti respon pertanyaan yang sederhana dan ingatan kata demi kata teks. Mungkin itu sajalah yang sempat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.